Mari kita mulai kajian kita dengan membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-17, 18 dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ya, kita coba cermati makna dari ayat yang baru saja kita baca. Bapak Ibu sekalian, kalau ayat ini kita ulang ya, dalam membaca itu 30 kali saja kita ulang, insya Allah kita hafal setiap pekan 3 ayat ya. Sudah tahu maknanya dan hafal itu kalau 30 kali saja, tapi benar bacanya ngaten. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghafal Quran dan mengamalkan insyaallah. Bapak Ibu sekalian, Allah memulai dengan wa iyamsak wa iyamsaska. In ini wawunya tetap wawu ataf. In itu mempunyai makna syartiyah, syarat. Ya. Iyamsaskallah. Yamsaska itu dari kata massa. Massa yamussu. Ya. Ya. Kemudian karena jumlahnya mengatakan wa iyamsaska. Jadi jika massa ini kan menyentuh, nggih. Artinya jika mengenai dirimu. Jadi Allah, jika Allah menimpakan kepadamu, asaba yusibu. Jadi jika yusibu ilaika, ya, jika yusibuka bidurrin, darrun aslinya dari kata darra. Darra yadurru, dur, begitu. Darra ini mempunyai makna madarat, memberikan dampak madarat kepada diri, ya, kepada diri atau kepada orang lain. Ya, makanya dalam hadis itu ada kaidah, ada Rasulullah mengatakan la darara wala dirar. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas yang di situ membahayakan diri sendiri dari sisi keselamatan iman, ya, atau keselamatan fisik, ya, atau keselamatan almal, harta. Jadi la dharara, tidak diperkenankan kita untuk melakukan aktivitas yang di situ membahayakan keimanan kita. Misal mau menguji keimanan, nggih. Kira-kira saya kuat iman ndak? Ngaten ya. Terus datang ke waliyadzubillah komplek pelacuran. Saya ingin menguji iman. Nah, itu ndak boleh, Pak. Dalam? Ya. Kenapa? Atau kemudian
ingin menguji iman ke komplek perjudian. Begitu. Areal perjudian atau di situ areal yang minum-minuman keras. Begitu. Maka ini semua Bapak Ibu sekalian tidak diperkenankan, la dharar. Termasuk juga melakukan aktivitas yang di situ membahayakan fisik. Ya. Membahayakan keselamatan fisik. Termasuk di dalamnya tentang al-mal. Ini ada kekeliruan dalam pemahaman menurut saya sebagian. Jadi begini bro, dengan alasan sudah meyakini bahwa setiap rezeki itu sudah ditulis oleh Allah, gitu? Betul ini, keyakinan ini betul, gitu? Akhirnya apa? Bawa kendaraan di areal keramaian, gitu ya, tidak dikunci, gitu kan? Dibiarkan saja. Alasannya kalau memang itu harta sudah Allah tetapkan oleh Allah untukku, tidak akan hilang. Itu katanya pada puncak keimanan. Yes, berarti bukan milikku, tidak perlu disesali, begitu ya. Nah, ini tidak diperkenankan meyakini keyakinan semacam ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika para sahabat, ada sahabat yang naik unta menuju Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu dia mengatakan, sudah saya tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ikilha, ikat dulu unta itu, baru kemudian Anda sholat, terus disitulah Anda bertawakal. Jadi diikat dulu, bukan kemudian dengan alasan, wah ini sudah berarti bukan rezeki saya harus terima qanaah. Bukan. Kita harus bedakan pemahaman tawakal itu harus dicermati berdasarkan dalil-dalil dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi, kita beraktivitas tidak boleh. Nah, di sini Allah menyatakan, iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan kepadamu satu mara bahaya, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan. Kashifa dari kasyafa. Kasyafa itu menyingkap, membuka. Kashif itu isim fa'il. Jadi tidak ada yang bisa membuka kesulitan-kesulitan ini untuk orang yang menerima musibah illa huwa, kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, gitu. Dia yang menciptakan. Dia yang Al-Mudabbir, gitu. Mengatur. Dia juga yang Ar-Razik, yang memberikan rizki. Dia juga Al-Alim, yang mengetahui setiap aktivitas manusia. Kemudian Al-Qadir, Allah yang maha mampu. Maka tidak ada yang menghilangkan musibah dan lainnya, penyakit, dharar, kecuali Allah. Makanya ketika kita umpamanya diuji oleh Allah dengan sakit, doanya kan Allahumma Rabban nas, azhibil ba'sa, gitu. Allahumma antas syafi, kan ngatan, asy-syafi, isfi, la syifaa, la syifaa illa syifa'u, syifaan la yughadiru saqama. Coba jangan cermati, la yughadiru saqama. Kata Rasulullah SAW, Allahumma rabban nas, wahai Tuhannya manusia, ya Allah, wahai Tuhannya manusia. Coba meyakini bahwa Allah sebagai Al-Khaliq. Allahumma rabban nas, ya Allah, engkau adalah Tuhan seluruh manusia. Azhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah segala yang saat ini aku alami. Al-ba's,
Kepada siapa memintanya? Kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur kita. Gitu. Mengatur kapan kita harus istirahat. Kalau kita sedang sakit, berarti Allah menghendaki kita istirahat sebentar, untuk kemudian mensyukuri nikmat Allah yang ketika kita dianugerahi oleh Allah kesehatan. Itu istirahat sebentar untuk mengurangi, dan kemudian di situ kita merasakan bahwa nikmat Allah itu luar biasa berupa kesehatan yang terkadang kita melupakan. Terasa nikmatnya sambal terasi itu kapan? Ketika kita lapar dan ketika kita sehat. Coba di saat kemudian sariawan, nggih, ada sambal, semuanya cemepak, kata bahasa Jawanya itu sudah siap, tapi kita tidak bisa merasakan nikmatnya itu. Makanya Masya Allah di situ Ibu sekalian, Allahumma rabban nas adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini. Kenapa? Allahumma antas syafi, ya Allah engkaulah yang menyembuhkan. Asy-syafi, isfi, sembuhkanlah ya Rabb. La syifaa'a illa syifa'u, karena tidak ada penawar kecuali penawar yang datangnya dari engkau. Syifaan la yughadiru saqama, penawar yang tidak meninggalkan dampak apapun. Jadi di sini makanya dokter itu hanya memberikan resep, nggih, aturan, kemudian melakukan deteksi uji coba pengobatan berdasarkan ilmu tentunya, gitu. Makanya kan tidak ada dokter kemudian ketika datang pasien langsung dikasih resep, gitu. Tidak ada, kan ditanya dulu riwayatnya, diare, sebelumnya makan apa, kan gitu. Oh, sehingga kemudian dicoba dengan resep yang terendas anunya, kira-kira cocok. Nanti kalau enggak 3 hari sekali datang lagi, ternyata cocok. Maka berarti resep yang diberikan ini tetap yang menyembuhkan Allah melalui perantara obat tadi. Makanya Allahumma rabban nas adhibil ba's. Kenapa? La kashifa lahu, karena tidak ada yang mampu menyingkap itu semua illa huwa, kecuali Allah. Illa huwa, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaska bidur bi khairin, kalau Allah kemudian menganugerahkan kepada kalian khair, kebaikan. Khair ini di sini satu, bisa dari dalam bentuk as-sihah, kesehatan. Itu khair. Gitu. Kemudian Allah berikan khair di sini adalah muwafaqatul haq. Ya. Allah berikan kepada kita keselarasan cinta terhadap kebenaran. Ya. Atau di sini juga berupa an-ni'am al-ukhra, seperti al-mal, nggih. Kemudian al-aulad, gitu. Itu juga bagian dari khair. Jadi iyamsaska, jika Allah anugerahkan kepadamu berupa kesehatan, maka ketahuilah tidak ada yang bisa menghalangi kesehatan itu. Siapapun tidak ada. Kalau kemudian Allah memberikan kepada kita muwafaqatul haq, Allah selaraskan diri kita untuk cinta terhadap kebenaran, tidak ada siapapun yang mampu untuk menghalangi dan mengubahnya. Tidak akan ada. Begitu juga kalau Allah menganugerahkan kepada kita nikmat Allah yang lain, harta. Tidak bisa, Pak. Meskipun orang berupaya untuk menghalangi, tetap pasti rezeki itu akan sampai kepada kita sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga al-aulad. Tapi ingat bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengirim 2 malaikat. Kan ngaten? Yang satu berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa,
ya Allah berikan kepada mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah gantinya. Kemudian wa'ati mumsikan talafa, dan berikan kepada mereka yang mumsik, menahan, cerek bahasa Maduranya, menahan rezekinya kepada untuk orang yang membutuhkan. Maka dalam doanya itu wa'ati mumsikan talafa. Talaf itu hilang, rusak, hilang keberkahannya dan macam-macam. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu salah satu untuk menghadirkan khair. Ya. Termasuk juga di dalamnya untuk menghadirkan khair ini adalah al-istighfar. Gitu, istighfar. Ya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, merutinkan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan berikan setiap kegalauan, kegelisahan itu jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesulitan Allah berikan jalan keluar. Itu Allah akan anugerahkan. Makanya dalam surat salah satu surat Nuh ya, tentang Nabiullah Nuh alaihissalam itu, faqultu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan berikan rezeki terus, Pak. Khair itu Allah berikan. Jadi wa iyamsaska, ini syarat ya, jika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadamu berupa kebaikan, maka maknanya falamani'a, falamani'a, tidak ada yang mampu menghadangnya. Ya, tidak ada siapapun yang mampu menghadangnya. Kenapa? Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah berkuasa atas segalanya, maha berkuasa. Makanya siapa dulu memprediksi bahwa Pak Harto di usia 32 tahun dari kepemimpinannya akan lengser? Kan ada gitu. Gitu. Makanya coba jenengan cermati salah satu ayat yang ditulis saat itu adalah untuk memimpin doanya, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Sudah Allah. Jadi di situ yang harus kita hadirkan, bahwa tidak ada yang bisa, semua Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuasaan ya. Makanya kemudian ketika kita diberikan kesempatan, ya kita harus menggunakan dengan sebaik mungkin. Ya. Berikutnya, ayat berikutnya, wa huwal qahiru ala fawqa ibadih, dialah Allah al-qahir, ay al-ghalib. Ghalib itu dari kata ghalaba. Ghalaba itu mengalahkan. Dalam? Nggih, dialah yang memenangkan. Wa huwal qahir. Dan dia bisa juga al-qahru. Al-qahru ini adalah memaksa. Nggih kan? Allah yang memaksa. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Tapi jenengan cermati coba. Wa huwal hakim al-khabir, ketika Allah mengalahkan, Allah memenangkan, okay. Allah kemudian menggugurkan bersiapapun, tetap Allah dengan maha. Jadi al-hakim itu mempunyai sifat al-hikmah, bijak, dan Allah tidak melakukan al-zulmu. Gitu, Allah tidak melakukan kezaliman pada siapapun, tidak melakukan kesewenang-wenangan kepada siapapun. Karena Allah telah menetapkan kataba ala nafsihi rahmah. Gitu. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan untuk dirinya sikap ar-rahmah. Jadi ketika kemudian Allah memberikan kepada, memenangkan, Allah kemudian mengalahkan, itu semua berdasarkan kepada
hikmatullah, kemahabijaksanaannya Allah, maha bijaknya Allah. Hikmah. Karena hikmah itu kan wad'u syai' fi mahallihi. Wad'u syai'i fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kaum muslimin akan memperoleh an-nasru, pertolongan dari Allah? Ketika orang-orang muslimin, saya mudah-mudahan masih saya simpan salah satu dialog para ulama terkait dengan An-Nasr itu. Asy-Sya'rawi rahimahullah ketika berkunjung ke San Francisco, Amerika, ditanya oleh seorang orientalis. Pertanyaannya, apakah ayat-ayat di dalam Al-Quran itu seluruhnya benar? Dijawab, ya. Kemudian tanya, lalu mengapa Allah jadikan orang-orang kafir berkuasa atas kalian? Padahal Allah Ta'ala berfirman, coba orang orientalis itu, dalam surat An-Nisa itu, yang terjemahannya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin, gitu. Tapi prakteknya, kenyataannya, itu jawaban beliau, subhanallah, beliau mengatakan, saya akan jawab, karena kaum muslimin belum mukminin. Belum mukminin. Ya. Ditanya, bukankah mereka sudah melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, puasa Ramadan dan lainnya? Dijawab, betul. Kata beliau, iya. Tetapi amaliyah mereka gersang ilmu, gersang ekonomi, gersang sosial, gersang dari politik dan lainnya. Kenapa? Beliau sebutkan ayat 1 firman Allah dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab di masa Rasulullah itu mengatakan, kami telah beriman. Qul, kata Allah, katakanlah kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, ketika iman sudah masuk kepada mereka, artinya menjadi sebuah keyakinan. Itu. Kemudian Allah menyatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah, surat Ar-Rum, dan menjadi kewajiban kami, hak bagi mereka orang-orang mukmin itu untuk mendapatkan kemenangan dari Allah. Tapi siapa mereka? Kapan mereka? Ketika umat Islam ini merasa punya izzah, punya harga diri, alias tidak ngemis-ngemis. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita ini kuat. Gitu kan? Kemudian karena itu Allah tidak, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak akan. Ya, jadi kapan itu Bapak Ibu sekalian? Ketika An-Nasr ini menang, ketika betul-betul mu'minun. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ayatnya dibaca semakin diyakini. Gimana? Kita itu mayoritas masih belum yakin. Contohnya apa? Ketika kita sedang mengalami problema, gitu. Ketika ada problem, kepada siapa kita ungkapkan masalah itu? Lebih kepada cerita at-tahadduts ma'a al-akhilla, cerita kepada orang yang paling dekat, begitu. Kenapa tidak mengadu kepada Allah? Oh sudah Ustaz, bagaimana pengaduannya kepada Allah? Kita mengadu pada Allah itu rata-rata ketika ada al-mushkilah, ketika ada problem.
ketika tidak ada masalah, jauh. Coba kita coba cermati, sudah ketika sedang sakit gitu, berbaring di rumah sakit, yang sering disebut itu adalah Allah gitu ketika berbaring. Nggih. Tapi ketika sudah sembuh, waduh, baru mupuk ya, padi dan lainnya hujan deres. Waduh. Nah, ngersulo sudah. Nggih, apa ngersulo itu? Ya, Pak Sabar. Begitu. Gitu kan ya? Itu seringnya kita. Padahal mestinya kepada Allah gitu. Coba jenengan cermati, kita ngambil pelajaran seorang wanita yang statusnya digantung oleh suaminya gitu. Dalam surat Al-Mujadilah itu. Dia tanya kepada Rasul, belum ada solusi, mengadu kepada Allah. Laqad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Mengadu itu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar dialog kita. Allah. Jadi itulah yang harus kita hadirkan pada diri kita. Nah, kalau toh kemudian kita menghadapi problema, pasti Al-Hakim, problema yang kita hadapi itu sudah disesuaikan dengan kadar keimanan kita. Karena Allah menginginkan terjadinya kenaikan lompatan iman. Ya, kenaikan lompatan keyakinan kita kepada Allah. Itu pasti. Dan tidak ada ceritanya. Semua ada hikmahnya. Kenapa? Jenengan akhiri coba. Al-Khabir. Kemahabijaksanaan Allah, kemahahikmahan Allah itu karena Allah mengetahui kita seluruhnya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terbuka. Allah ketahuinya. Makanya ketika semuanya terjadi pasti ada hikmah. Ada hikmah yang Allah ingin hadirkan kepada kita. Dan itu yang selalu harus kita hadirkan. Kenapa? Kita harus selalu ihsanudzan billah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Sudah pasti ada hikmah terbesar yang Allah ingin hadirkan. Itu ihsanudzan. Nah, ini perlu dipupuk memang. Gitu. Selalu harus tajdid. Kemudian lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala dalam di ayat berikutnya, Qul. Saya bacakan tentang tafsirnya. Ya. Qul ayyuhar rasul. Kepada siapa? Katakanlah kepada orang-orang musyrikun. Kepada orang-orang musyrikin. Wahai Rasul, sampaikan kepada orang-orang musyrikin, al-mukadzibina bika, yang mendustakanmu. Jadi musyrikin ini aneh. Musyrikin itu orang-orang yang mensekutukan Allah. Itu aneh. Kenapa aneh? Mereka minta kepada Rasul membuktikan bahwa Rasul itu utusan, salah satu permohonnya insyiqaqul qamar. Gitu, terbelahnya bulan. Ketika ini sudah ditunjukkan oleh Allah, mereka juga tidak beriman. Pada saat Isra dan Mi'raj kan tidak percaya memang. Kita pun mungkin di masa itu kalau hidup di masa Rasul ya belum tentu percaya. Gitu. Kenapa? Karena memang bisa dibayangkan dari Mekah menuju ke Filistin. Gitu. Filistin. Yang waktu itu ditempuh dengan perjalanan yang cukup lama. Coba. Ya, tiba-tiba Rasulullah masih Isya, artinya malam, awal Isya, selesai sholat Isya gitu ya. Karena Rasulullah sholatnya kan mengikuti ajaran sebelumnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sholat itu. Kemudian bagaimana caranya tidak tahu kita, gitu.
Baru kemudian Allah tetapkan kan pada saat Isra dan Mi'raj. Ini Mekah. Pagi subuh sudah ada di Masjidil Haram. Cerita tentang perjalanan beliau ke sana. Ya, orang kalau memang tidak iman, tidak akan percaya. Gitu. Lah kok iso? Nah, gitu kan gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada pesawat terbang kan juga. Gitu. Pesawat terbang tidak ada, kendaraan utama itu ya unta dan kuda. Tiba-tiba ternyata sampai situ. Akhirnya kan kemudian mereka ingin menguji Rasulullah SAW. Tiang-tiang yang ada di itu, menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah kan tidak mengingat saat itu. Tapi kemudian Allah hadirkan lagi profilnya itu. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Setengah percaya dan setengah tidak. Orang-orang musyrikin datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saudaramu itu, sahabatmu itu ngaku ke Masjidil Aqsa. Apa kata Abu Bakar? In qalahu dzalikat faqad shadaq. Kalau Rasulullah memang ngomong itu pasti benar. Sudah. Gitu. Karena memang Abu Bakar sudah iman. Nggih, iman. Sudah yakin sudah. In sadaqa in qalahu faqad shadaq. Karena Rasulullah tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Sudah Abu Bakar menerima dan itu iman. Karenanya pada saat kemudian peristiwa Sulh Hudaybiyah, gitu. Sulh Hudaybiyah itu perjanjian itu kan posisinya merugikan menurut analisa politik. Umar itu seorang diplomat, Safiru Makkah saat itu. Jadi setiap kemanapun untuk melakukan dialog itu yang diutus adalah Umar di masa jahiliyahnya. Itu dikenal Umar sebagai Safir. Kalau sekarang duta besar. Itu Umar, jadi diplomat. Juru diplomasi dengan siapapun itu Umar. Karena itu sempat analisanya adalah analisa strategi. Lah, datang kepada Abu Bakar. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kita ini berada dalam kebenaran kan? Iya. Loh, terus kenapa kita ngalah? Begitu, ngalah untuk kembali ke Madinah. Kan ngaten, Pak? Kan ini umroh. Umroh menempuh perjalanan kan Madinah Mekah itu 426 km. Lah Sulh Hudaybiyah itu kurang lebih 75 km dari Mekah. Berarti kan sudah menempuh 350 km kan ngaten? Gitu. Sudah. Lah kok kemudian disuruh batalkan coba? Batalkan. Kita umroh tahun depan. Karena itu Umar, loh ini kan berada dalam kebenaran, kenapa kita ngalah? Kita juga siap kalau perang. Begitu kan? Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Umar, innahu la Rasulullah. Sudah. Wahai Umar, dia itu utusan Allah. Selesai. Sudah. Langsung tenang Umar. Ya Umar, innahu la Rasulullah. Dia itu utusan Allah. Wis, kamu iman. Akhirnya kan kemudian Allah memberikan informasi dalam surat Al-Fath, inna fatahna laka fathan. Nah, coba Pak. Luar biasa ini Pak. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang besar, akan memberikan kepadamu kemenangan yang besar. Ini kalau kita saat itu ya mungkin ya enggak seperti, ya mungkin bisa seperti Umar, karena kita selalu menganalisa dari politik dan itu dari berita-berita kan ngaten ya, analisa logika kita dengan dasar kemampuan kita. Tapi Abu Bakar mboten, dia sudah iman, innahu la Rasulullah, sudah sami'na wa ata'na, selesai. Itu Umar. Lah orang musyrikin ini, karena itu Allah tanya,
Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Jadi katakan ayyu syai'in ajal wa a'zamu syahadata ala sidqi. Kul, katakanlah, Allahu syahidum baini wa bainakum. Yang menjadi saksi atas ya antara kami dengan kalian itu Allah. Sudah. Ya. Ya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah SAW, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini liunzirakum bihi. Jadi Al-Qur'an itu sebagai inzar, mengingatkan kita. Ini wa man balagh, dan siapapun yang sampai kepadanya kebenaran itu. Jadi inzar, untuk mengingatkan kita, Pak. Jadi ketika kita membaca Quran, maka di situ sesungguhnya kita hadirkan bahwa Allah sedang berdialog dengan kita. Dan kalimat-kalimat yang ada Al-Quran itu ditujukan kepada kita. Begitu. A'innakum. Kemudian Allah bertanya, apakah kalian la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Begitu. Apakah kalian nanti benar-benar menjadi saksi bahwa ada Tuhan selain Allah? Begitu kan? Qul la ashhad. Katakan, Rasulullah tidak mau bersaksi bahwa qul innama huwa ilahun wahid. Allah itu adalah Tuhan yang satu. Yeah. Jadi kesaksian di situ. Karenanya innani bari'um mimma tusyrikun. Karena itu aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi ini meneguhkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Qahir, kan? Jadi kemudian ilahun wahid. Apapun yang sedang kita hadapi, solusinya kembali kepada Allah. Dan ketika kita menghadapi sesuatu, pasti ada hikmah yang Allah ingin hadirkan untuk kita dan keluarga besar kita. Karenanya ihsanudzon billah. Ngatan Bapak Ibu sekalian. Nggih, tapi sudah 11:30. Nggih. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Monggo Ibu. Nggih. Nggih. Itu tahun ke-6 Hijriah. Nggih. Apakah itu juga akan kepada kita? Bisakah kita memperoleh seperti yang Allah berikan kepada sahabat Rasul? Nggih. Pertama Ibu sekalian, wa kana haqqan alaina, kata Allah, nasrul mu'minin. Ya, Allah pasti akan memenangkan orang-orang mukmin. Ya, itu pasti. Yang kedua, kemenangan Allah itu selalu mempunyai proses. Ya. Dan karenanya Allah menyatakan, innallaha la yughayyiru, gitu, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ada mana Mbak? Ma bi anfusihim. Ya. Jadi proses perubahan itu bermula dari proses perubahan individu. Nggih. At-taghyir. Taghyirul afrad. Nggih. Perubahan. Jadi perubahan besar tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dari perubahan setiap individu muslim. Nggih, setiap individu muslim. Nah, perubahan ini
Jadi kalau individu muslim berubah, maka akan mujtama pun juga akan berubah. Ya, mujtama. Kalau mujtamanya sudah berubah, maka daulah pun juga akan berubah. Jadi di sini Allah akan menolong kapan? Ketika orang-orang mukmin itu memang sudah layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Makanya kita mulai perubahan itu dari individu dan kemudian al-usrah, dari keluarga kita. Ngatan. Dari keluarga kita. Bermula perubahan itu harus. Jadi dimulai dari mana? Keluarga ini, individu ini Pak, hifdzus salawat, menjaga salat 5 waktunya. Coba jenengan cermati pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawaban Rasul, as-salawatu ala waktiha. Jadi dimulai dari sini. Kedisiplinan individu adalah dimulai dari menjaga salatnya. Itu sudah. As-salawatu ala waktiha. Nah, menjaga salat ini. Nah, untuk kita para bapak dengan di masjid. Kalau orang sudah di masjid, Pak, ngeri itu. Nggih, kalau masjidnya udah penuh itu pada ngeri semua sudah. Jadi, ya kenapa? Itu sebuah kekuatan. Kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, kemudian apa lagi? Jadi perbaikan individu, menjaga 5 waktu. Kemudian di sini birrul walidain. Nggih. Nah, ini Pak. Karena kalau individunya baik, dimulai dengan menjaga waktu, kemudian birrul walidain, sudah. Individu itu menjadi individu yang diberkahi oleh Allah, sehingga keluarganya pun akan diberkahi. Lu sekarang ngapunten sinetronnya itu loh, Pak. Nggih. Oh, sinetron. Wes ya, tidak hanya mama, bapak-bapak juga. Jenengan bersani kalau sudah di kantor, nggih. Kantor wes sudah dinas, ada yang nyetel, lo semua sambil ngerjakan. Lu. Coba ada yang ingat berapa serialnya Tersanjung itu? Oh, masya Allah. Oh, enggak. Nah, jadi di situ birrul walidain. Ini yang harus kita tanamkan. Nah, kalau ini baik, insya Allah akan bermula, gitu. Masyarakat kita akan baik dan pasti Allah akan hadirkan yang terbaik. Tidak ada ceritanya. Jadi perubahan itu dari kita. Termasuk nanti ya dari konsep ekonominya dan lainnya itu semua bergerak. Pendidikannya begitu. Semuanya akan bergerak. Nah, kalau begitu ini Nasrul Mukminin pasti akan Allah hadirkan. Ya. Insyaallah. Ngaten nggih? Monggo Ibu. Nggih. Nggih. Saat ini kan biasanya itu dari mulai sebelum maghrib itu sudah hujan. Nggih. Nah, kalau laki-laki boleh nggak dia langsung menjamak antara maghrib sama isya, jadi nggak pulang sampai. Maksudnya itu nggak sholat lagi di masjid untuk isya, jadi langsung jamak. Nggih. Jadi pertama proses jamak, al-jamak ini adalah rukhsah, nggih. Keringanan yang Allah berikan. Kapan? Satu, ada jamaknya kan ada jam'ut takhir, nggih. Kemudian ada jamak takdim. Takhir dan takdim. Saya menyatakan kalau kita musafir maka dua-duanya boleh. Boleh mentakdim, boleh mentakhir. Tapi untuk mukim yang saya dapatkan riwayatnya itu hanya takhir. Jadi menunda, mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya, itu takhir untuk kita mukim.
Gitu.